Rapat evaluasi yang turut dihadiri oleh seluruh penyuluh pertanian se-Kabupaten Gorontalo ini dilaksanakan di Baitul Izza Dutulanaa. Dalam rapat tersebut, dipaparkan perkembangan sektor pertanian yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo. Setelah melihat pemaparan evaluasi perkembangan sektor pertanian di Dinas Pertanian, Bupati Gorontalo menilai bahwa perkembangan di sektor tersebut yang lebih menonjol adalah produksi jagung dan tanaman hortikultura, meskipun hasil panen padi sendiri mengalami penurunan karena dihadapkan dengan masalah irigasi yang rusak, hama wereng, dan musim kemarau panjang. Menurut Bupati, hal ini masih bisa diatasi secepatnya sehingga kedepannya hasil panen padi di Kabupaten Gorontalo bisa meningkat kembali. Hal lain menurut Bupati yang perlu dikembangkan adalah komersialisasi hasil pangan yang tujuannya untuk menambah nilai hasil perkebunan, termasuk pengelolaan buah-buahan dan sebagainya untuk diolah lebih inovatif sehingga harga jualnya naik. Selain itu, yang perlu mendapat perhatian dalam sektor ini adalah jumlah kualifikasi maupun kesejahteraan daripada SDM. Dalam hal ini adalah para penyuluh pertanian yang masih perlu ditingkatkan. Buah-buahan, sayur-sayuran terus meningkat. Jagung kita dari hanya 200-an ton, setiap tahun sekarang hampir 400.000 ton. Jadi sepertiga dari produksi Gorontalo. 40% produksi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo. Itu satu. Hortikultura kita juga bagus. Tadi sudah tergambar buah-buahan maupun sayur-sayuran. Nah, memang pangan padi kita yang menurun. Kenapa? Karena beberapa irigasi kita rusak. Dan ini sementara diperbaiki. Yang kedua, musim kemarau. Apalagi padi kan tergantung air. Sambil juga perubahan iklim mengakibatkan hama penyakit yang di luar dari prediksi yang ada. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, teknologi terkait dengan bibit yang tahan air, tahan hama harus dilakukan. Yang kedua, pengairan harus diperbaiki. Buat sumur-sumur bor dan sebagainya. Termasuk irigasi harus baik. Seperti yang isimu tahun ini di ruang tambahan kita masuk. Kemudian yang berikut, yang ketiga yang paling utama lagi adalah komersialisasi. Bagaimana pengepakan hasil pangan kita, termasuk pengolahan seperti buah-buahan dan sebagainya, bagaimana dibuat seperti es krim dan sebagainya sehingga harganya lebih naik lagi. Yang berikut yang paling utama lagi adalah SDM kita. Ini para penyuluh, baik segi jumlahnya, kualifikasinya, maupun juga kesejahteraan. Sama juga dengan guru tadi. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, selain dinaikkan jadi satu, tapi juga mereka kalau dapat minimal 1 juta lah. Atau biaya operasionalnya kita tambah. Gajinya tidak tambah, terutama tenaga honor, tapi operasional. Yang terakhir, kelembagaan petani. Petani hari ini kebanyakan hanya mereka berkumpul, mereka menjadi tempat media untuk mendapatkan bantuan, padahal bukan itu. Bagaimana mereka merumuskan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan itu yang saya minta, dari hulu sampai hilir. Mereka pecahkan bersama sehingga inisiatif kemandirian mereka bisa di.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengevaluasi program pembangunan sektor pendidikan, di mana dalam evaluasi tersebut, usia sekolah anak-anak saat ini meningkat, yang disertai kualifikasi guru yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat kekurangan dalam mengembangkan sektor pendidikan, yang tentunya masih butuh perhatian dan dorongan. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.